Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat YouTube yang beriman. Di video sebelumnya sudah dijelaskan bagaimana Allah menyelamatkan Rasulullah dari kepungan kafir Quraisy. Di video kali ini merupakan kelanjutan dari video sebelumnya, yaitu perjalanan Rasulullah SAW dari rumah menuju Gua Thur. Rasulullah SAW meninggalkan rumah beliau pada malam tanggal 27 Safar tahun 14 kenabian, bertepatan dengan tanggal 12 atau 13 September 622 Masehi. Setelah itu beliau menuju ke kediaman sahabat setianya, yaitu Abu Bakar radhiyallahu an. Sedangkan kaum muslimin mendoakan keamanan untuk perjalanan dan hartanya. Kemudian kedua-duanya meninggalkan rumah Abu Bakar tersebut dengan melewati pintu belakang, lantas bersama-sama keluar dari Mekah secepatnya sebelum fajar terbit. Nabi SAW telah mengetahui bahwa orang-orang Quraisy akan berupaya keras untuk mencarinya, dan jalan yang pertama kali akan disisir oleh mereka adalah jalan utama kota Madinah yang menuju ke arah utara. Oleh karena itu beliau memilih jalan yang berlawanan arah sama sekali, yaitu jalan yang terletak di selatan Mekah yang menuju ke arah Yaman. Beliau menempuh jalan ini sepanjang 5 mil hingga akhirnya sampai ke sebuah bukit yang dikenal dengan Bukit Thur. Dia adalah bukit yang tinggi, jalannya terjal, sulit didaki dan banyak bebatuan. Kondisi ini membuat kaki Rasulullah SAW lecet. Ada riwayat yang menyebutkan bahwa ketika berjalan ke jalur tersebut, beliau bertumpu pada ujung-ujung kaki agar jejak perjalanannya tidak tampak. Karenanya kedua kaki beliau jadi lecet. Apapun kondisinya, beliau kemudian harus diemban oleh Abu Bakar ketika mencapai bukit. Abu Bakar mulai memeganginya dengan kencang hingga akhirnya sampai ke sebuah gua di puncak bukit, yang kemudian hari dikenal oleh sejarah dengan nama Gua Thur. Ketika telah tiba di gua, Abu Bakar berkata, "Demi Allah, jangan engkau masuk dahulu sebelum aku masuk. Jika ada sesuatu di dalamnya, biarlah aku yang mengalaminya saja." Dia masuk lalu menyapunya. Dia menemukan di sampingnya ada beberapa lubang, lantas menyobek kainnya dan menyumbatnya. Kemudian keduanya tinggal 2 lagi, lantas menutupnya dengan kedua kakinya. Beliau kemudian berkata kepada Rasulullah SAW, "Masuklah." Rasulullah pun masuk dan merebahkan kepalanya di pangkuannya lalu tertidur. Sementara kaki Abu Bakar disengat binatang berbisa dari lubang yang ditutupinya. Namun dia tidak bergerak sedikitpun karena khawatir membangunkan Rasulullah. Kondisi ini membuat air matanya menetes hingga membasahi wajah Rasulullah SAW. Beliau berkata kepadanya, "Ada apa denganmu wahai Abu Bakar?" "Ayah dan ibuku menjadi tebusanmu wahai Rasulullah. Aku telah disengat," jawabnya. Lantas Rasulullah SAW meludah kecil ke bekas sengatan tersebut hingga apa yang dirasakannya hilang sama sekali. Keduanya tinggal di dalam gua tersebut selama 3 malam, dari malam Jumat, Sabtu hingga malam Ahad. Sementara pada malam-malam itu Abdullah putra Abu Bakar mendampingi mereka berdua. Aisyah bertutur, dia seorang anak yang sudah menginjak usia baligh, cerdas dan cepat faham. Dia berjalan pada penghujung malam mengunjungi keduanya, sehingga dia seakan-akan sama-sama bermalam dengan orang-orang Quraisy. Semua perintah yang disiasati oleh keduanya terhadapnya dapat dicernanya dengan baik. Dia membawa berita tentang hal itu kepada keduanya ketika sudah bercampur gelap. Amir bin Fuhairah, bekas budak Abu Bakar, mengembalakan kambing perah untuk Rasulullah SAW dan Abu Bakar dan mengistirahatkannya untuk sesaat di malam hari, sehingga keduanya dapat bermalam sembari meminum dari perahan susu kambing tersebut. Kemudian Amir bin Fuhairah memanggil keduanya pada akhir malam. Dia melakukan hal itu selama 3 malam tersebut. Setelah Abdullah bin Abu Bakar pulang ke Mekah, Amir bin Fuhairah mengiring kambingnya untuk mengikuti jejaknya guna menghapusnya.
Sementara kaum Quraisy semakin menjadi-jadi kegilaannya manakala mengetahui secara pasti pada pagi harinya lolosnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari eksekusi persekongkolan yang mereka lakukan. Tindakan pertama yang mereka lakukan adalah memukuli Ali, menyeretnya ke Ka'bah, dan mengurungnya untuk sesaat sebagai upaya mendapatkan informasi tentang keduanya. Manakala tindakan mereka terhadap Ali tidak membuahkan hasil, mereka mendatangi rumah Abu Bakar lalu mengetuk pintunya. Ketika itu Asma binti Abu Bakar keluar menemui mereka. Lantas mereka berkata kepadanya, "Mana ayahmu?" "Demi Allah, aku tidak tahu kemana ayahku," jawabnya. Abu Jahal mengangkat tangannya. Dia ini dikenal orang yang berperangai jorok dan tak senonoh. Lantas menampar pipi Asma dengan sebuah tamparan yang menyebabkan anting-antingnya jatuh. Di dalam sidang istimewanya, orang-orang Quraisy memutuskan untuk menggunakan semua sarana untuk menangkap kedua orang tersebut. Mereka menjadikan semua jalur menuju Mekah dari semua penjuru di bawah pengawasan yang sangat ketat dan bersenjata. Selain itu, mereka juga memutuskan untuk memberikan hadiah besar senilai 100 unta sebagai harga mati untuk masing-masing keduanya bagi siapa saja yang mendapat membawanya ke hadapan orang-orang Quraisy. Adapun kondisinya dalam keadaan hidup ataupun mati. Ketika itulah para pasukan berkuda, pejalan kaki, dan pelacak jejak sama-sama berupaya keras untuk melakukan pencarian dan menyebar sampai ke lereng-lereng perbukitan, lembah, dataran rendah dan tinggi. Namun hal itu tidak membuahkan hasil dan manfaat. Para pelacak tersebut telah sampai pula di mulut gua. Akan tetapi Allah Maha menguasai urusannya. Imam Al-Bukhari meriwayatkan dari Anas dari Abu Bakar. Dia berkata, "Aku berada di sisi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di gua. Lalu aku mengangkat kepalaku. Ternyata di situ ada kaki-kaki mereka. Lantas aku berkata, 'Wahai Rasulullah, andai kata sebagian mereka menoleh ke bawah, pasti dia dapat melihat kita.' Beliau berkata, 'Diamlah wahai Abu Bakar, kita berdua tapi yang ketiganya adalah Allah.' Di dalam lafaz riwayat yang lain menyebutkan, 'Apa pendapatmu bila ada dua orang sedangkan yang ketiganya adalah Allah?' Kejadian tersebut merupakan mukjizat yang dianugerahkan oleh Allah kepada nabinya dalam rangka memuliakannya. Padahal para pelacak tersebut hanya beberapa langkah lagi mencapai diri beliau.